Jadi iblis itu tidak pernah berhenti menggoda kita untuk jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis mendawai kita itu 1 kali 24 jam. Iya. Tidak pernah berhenti menggoda kita. Makanya apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, iblis itu melarang kita untuk melakukannya. Iblis dan setan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, justru iblis perintahkan kita untuk melakukannya. Dan semua larangan-larangan Allah yang diperintahkan iblis itu untuk kita kerjakan memiliki seni dan nilai hiburan yang luar biasa. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, maka kita akan terbawa arus dan tergoda oleh rayuan iblis dan setan itu. Sehingga ada ulama pernah mengatakan seandainya minum oli itu ada larangannya dalam Al-Quran, ada larangan dilarang minum oli, ada dalilnya seperti itu misalnya, maka ada orang yang minum oli. Saking hebatnya caranya iblis setan itu menggoda manusia. Tapi karena tidak ada dalilnya dilarang minum oli, ya tidak ada orang minum oli. Tapi coba lihat, dilarang minum minuman keras, dilarang berzina, dilarang berjudi, dilarang mengguni nasi dan sebagainya. Itu yang banyak dilakukan oleh manusia. Karena kenapa? Nikmat sesaat atas godaan iblis dan setan itu banyak sekali daya tariknya. Nah, sekarang di zaman modern ini kita perlu hati-hati. Banyak sekali kegiatan-kegiatan maksiat yang dibusuk dengan bahasa hiburan. Semua dirubah bahasa hiburan. Bahkan perempuan-perempuan profesional di bidang pelacuran sekarang diangkat namanya lagi untuk lebih keren sehingga tidak nampak nama itu aib. Contoh, wanita pekerja seksual diangkat sebagai pekerja padahal pelacur. Itu bahasa-bahasa semua. Karaoke, nightclub dan sebagainya dianggap tempat hiburan, taman hiburan rakyat dan sebagainya. Bahasa-bahasa yang mengaburkan tentang kemaksiatan itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang perlu kita sadari saat ini, bahwa kehidupan yang kita jalani ini harus berlomba bagaimana membangun kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk taat dan militan melaksanakan perintah Allah dan orang-orang yang senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua amalia-amalia kehidupan kita ini, kata kuncinya adalah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas nanti di hari kemudian adalah salat 5 waktu. Sekarang kita memasuki bulan Rajab, sudah hampir lewat tanggal 20 Rajab sekarang, 22 Rajab. Masuk lagi bulan Rajab ini berarti masuk bulan salat, bulan sejarah lahirnya salat 5 waktu. Ini yang perlu sedikit saya jelaskan kepada kita semua. Kenapa salat menjadi kunci semua amalan kita? Karena salat itu adalah diri kita. Salat itu adalah diri kita. Makanya orang-orang yang tidak mengenal salat, orang-orang yang tidak mengerjakan salat, itu adalah orang lupa diri. Orang yang tidak melakukan atau mengerjakan mendirikan salat itu orang yang lupa diri. Orang yang lupa diri adalah orang yang tersesat. Kita coba mengurai, Bapak hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam Al-Quran menyatakan bahwa aqimus salata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Oleh para ahli sufi menyatakan bahwa dimaksud diri kita itu adalah diri kita. Salat itu yang dimaksud adalah dirimu itu adalah salat, maka kerjakanlah salat.
Di dalam rukun salat ya disepakati oleh para ulama ada 13. Ya. Mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam. Dan itu adalah aplikasi dari diri kita. Aplikasi dari diri kita. Yang memiliki 13 indera yang merupakan rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Kalau salah satu dari 13 itu tidak ada, maka tidak ada nikmat hidup ini. Ya. Tidak ada nikmat hidup ini. Tidak ada keseimbangan. Di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Ketika Umar bin Khattab membaca ayat ini, langsung segala kekuatannya hilang. Yang mengakibatkan dia masuk Islam. Karena tingginya nilai pemahaman tadabburnya terhadap ayat ini. Diri kita sebagai salat, diri kita sebagai Allah di sini. Ya. Itulah sehingga kenapa ahli sufi menyatakan, para ahli tasawuf mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tidak mengenal dirinya pasti tidak mengenal Tuhannya. Ya. Karena diri kita inilah aplikasi. Semua nikmat kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah semua adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milik kita. Semua milik Allah. Sejak Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruhnya di dalam jasadia kita di alam arham, ketika kita berumur 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu, Allah tiupkan ruhnya. Dan sebelum itu Allah minta kita bersumpah untuk menyembahnya di masa yang akan datang. Sehingga kita bersumpah di dalam alam arham, qalu bala syahidna, engkaulah Tuhanku ya Allah yang akan aku sembah. Maka Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasad kita, maka jadilah diri kita. Jadi diri kita itu adalah perpaduan antara jasad dan ruh. Iya, itulah diri. Jasad yang tidak ada ruhnya bukan diri namanya. Iya. Apa namanya kalau jasad tidak ada ruhnya? Namanya mayat. Bukan dikatakan diri itu kalau orang sudah jadi mayat. Kenapa? Ada matanya, ada telinga, tapi semuanya sudah tidak berguna, tidak berfungsi, mayat. Sebaliknya ada ruh, tidak ada jasad. Ya. Ada ruhnya tapi tidak ada jasad. Apa namanya? Ya, anak-anak bilang hantu. Nah, itu, hantu. Jadi diri kita ini adalah perpaduan oleh Allah Subhanahu wa taala antara jasad dan ruh. Dan inilah yang harus mendirikan salat. Inilah yang harus mendirikan salat. Apa yang mendirikan salat itu? Itulah jasadia kita dengan ruhiyah kita. Mari kita melihat bagaimana nikmat Allah pada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 mata kita, ada 2 telinga kita, ada 2 lubang hidung kita, ada 1 mulut kita. Itu semua adalah pinjaman dari Allah. Nikmat yang sangat besar. Ada 7 di kepala. Itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Yang dipinjamkan kepada jasadia kita untuk hidup di dunia ini sebagai amanah. Ada 2 tangan kita, ada 2 kaki kita, ada 1 kemaluan. Ada 5 rupa. 5 tambah 7, 12. Yang 1 yang tidak nampak yaitu kalbun, hati kita. 13.
Itulah jasadiah kita dengan ruhiyah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi diri kita. Dan itulah yang harus menyembah Allah. Itulah yang harus menyembah Allah yang 13 itu dalam ibadah aqimis sholata li zikr. Kapan kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam arti mendirikan salat, maka kita termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau Anda tidak mau dirikan salat, jangan gunakan kau punya mata. Jangan gunakan kau punya telinga. Jangan gunakan semua yang 13 itu yang ada dalam jasadiamu, karena itu semua nikmat dari Allah, dari yang dipinjamkan kepada jasad kita. Ad-dinu jasadi, dirimu itu adalah utang kita kepada Allah. Dan utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa Allah tagih untuk kita bayar. Dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala sampai 32 kali mengulang-ulangi tagihannya itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang senantiasa engkau dustakan? Kita dustakan nikmat Allah pada diri kita ini yang kita nikmati sebagai hidup kalau kita tidak mendirikan salat. Nah, semua yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini semuanya nilainya tidak bisa dihitung dengan harga dunia. Saking nikmatnya. Iya. Kalau mau dihitung dengan harga dunia, tidak mampu kita bayar. Karena barangkali di antara kita di sini tidak ada yang mau dicungkil matanya baru diberikan uang 1 miliar. Ya. Apalagi kemaluan. 1 jari tangan saja kita tidak mau tukar dengan uang 500 juta. 1 kelingking jari kita. Jadi luar biasa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada jasad kita dalam kita mengelola hidup ini. Maka siapapun kita, diri kita ini adalah salat dan harus mengerjakan. Itulah sehingga Rasulullah SAW ketika diundang untuk menerima salat 5 waktu itu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak ada perantara. Tidak sama dengan kurang lebih 6.000 ayat dari Al-Quran. Ya. 30 juz, 114 surah dalam Al-Quran. Ya, semuanya diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tetapi ketika salat, Allah mengundang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerbikannya. Ya, karena itulah aplikasi dari diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mari kita menyadari bahwa bekal kita yang paling menentukan keselamatan perjalanan hidup kita di dunia ini untuk kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu kita. Mendirikan salat. Ya. Dan itulah yang pertama dihisab. Apakah itu di alam barzah maupun di alam akhirat nanti, itulah yang pertama dihisab. Ya. Siapa bagus salatnya maka dia akan lewat nanti di atas jembatan Sirat dengan kecepatan cahaya, kecepatan kilat. Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu hadirin majelis rahimakumullah, kesimpulannya dalam kalimat taksiyah kita ini adalah hidup ini adalah sementara. Mari kita mengisi hidup kita ini dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah mendirikan salat 5 waktu. Jangan lagi ada salat 5 waktu kita yang kita tinggalkan. Jadikanlah salat 5 waktu itu sebagai pekerjaan utama dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang lain itu adalah pekerjaan nomor 2. Jadikanlah salat 5 waktu itu sebagai waktu asasi dalam kehidupan kita. Waktu yang kita persiapkan, kita rencanakan untuk kita kerjakan. Jangan mengerjakan salat 5 waktu itu hanya dengan waktu-waktu sisa yang kita miliki. Kita harus persiapkan. Iya. Karena itulah pakaian keselamatan kita.
Jadi saya kira Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini adalah ahli-ahli salat, apalagi santri-santri Al-Mukarram dan Guruta semua di sini. Ya, saya hanya sekedar menambahkan dan sekedar mengingatkan kita, tak lain dan tak bukan adalah untuk diri saya pribadi, agar keistiqomahan itu senantiasa terpelihara. Sebab tidak ada pakaian selamat kita selain pakaian salat yang akan kita mengantar kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci utama untuk semua itu adalah melalui salat 5 waktu. Jadi saya kira inilah yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah ke depan oleh Guruta yang akan membawakan materi bisa membahas lebih lanjut tentang urgensi kehidupan kita di dunia ini sebagai perjuangan menuju rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf karena panggilan tadi sudah berulang-ulang dari keluarga saya di pondok. Barangkali ada santri, ada orang tua santri yang mau datang menjemput anaknya, sementara pintu gembok gerbang piket itu ada sama saya, sementara Sapan sudah pulang kalau jam 10. Jadi saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita ini, dan semoga arwah almarhumah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang menyenangkan, nikmat kubur senantiasa diperoleh dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas di alam barzakh sesuai dengan tingkat amalia selama hidupnya dan atas doa-doa kita semua, sehingga Allah mudahkan segala urusannya dan Allah senantiasa luaskan kuburnya insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahumma musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.